Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ada pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya perkenalkan nama ibu yaitu Ibu Poppy Putri Nahrawi Premaning Ayu. Bisa kalian panggil dengan Ibu Poppy. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk mari kita simak penjelasan dari Ibu. Pernahkah anak-anak jatuh dari sepeda? Atau pernahkah tangan atau kaki anak-anak terluka hingga mengeluarkan darah? Pasti pernah, bukan? Nah, pada saat tangan atau kaki anak-anak terluka atau tergores oleh benda tajam, pasti anak-anak akan mengeluarkan darah. Di semua bagian tubuh kita ini itu terdapat darahnya loh. Hal ini dikarenakan darah telah mengalir di dalam tubuh kita. Nah, organ-organ apa saja sih yang sudah berperan dalam sistem peredaran darah manusia? Yuk, mari kita simak pembahasan berikut ini. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah ini yang pertama yaitu ada jantung. Nah, besar jantung itu seberapa sih, Bu? Jadi, besar jantung manusia itu tidaklah besar daripada besar kepala tangan kita. Dan beratnya itu hanya sekitar 300 gram. Letak dari jantung sendiri itu terdapat di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, kalau fungsi jantung sendiri itu untuk memompa darah. Jantung itu telah tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Nah, kumpulan otot yang sangat kuat ini itu disebut dengan myolardium. Jantung manusia itu terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu ada serambi kanan, kemudian ada serambi kiri, kemudian ada bilik kanan, dan ada bilik kiri. Nah, antara bagian kanan dan kiri jantung ini telah dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Nah, katup jantung ini itu memiliki fungsi loh. Fungsinya yaitu untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oleh oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jantung ini itu telah dibungkus sama selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh itu ke jantung. Pembuluh darah ini dibagi menjadi 2 atau terdiri dari 2 jenis, yaitu ada pembuluh darah nadi dan ada pembuluh darah balik. Pembuluh darah nadi ini disebut dengan arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, kalau pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena itu merupakan
merupakan pembuluh darah yang membaca darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik itu memiliki perbedaan loh. Nah, ada berapa sih perbedaan dari kedua pembuluh tersebut? Jadi, terdapat 8 perbedaan atau 8 faktor pembeda antara pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Yang pertama yaitu dari arah aliran. Kalau pembuluh darah nadi atau arteri, arah alirannya yaitu keluar dari jantung. Sedangkan vena itu menuju ke jantung. Kemudian yang kedua itu ada faktor pembeda yaitu denyut. Kalau arteri denyutnya itu terasa, akan tetapi kalau vena itu tidak terasa. Kemudian yang ketiga yaitu ada dinding pembuluh. Kalau arteri, dinding pembuluhnya itu tebal, kemudian kuat dan elastis. Sedangkan vena itu dinding pembuluhnya itu tipis dan tidak elastis. Kemudian jumlah katup. Nah, kalau arteri ini jumlah katupnya itu hanya 1 dan terdapat di luar jantung. Kalau vena itu jumlah katupnya itu ada banyak dan ada di sepanjang pembuluh. Kemudian yang kelima itu ada lokasi. Nah, kalau arteri itu lokasinya itu jauh dari permukaan tubuh. Sedangkan vena itu dekat dengan permukaan tubuh. Kemudian yang keenam itu jika terluka. Kalau pembuluh darah arteri itu jika terluka, darahnya itu akan terus memancar. Sedangkan vena itu darahnya akan menetes. Kemudian yang ketujuh itu ada darah. Kalau arteri itu darahnya itu bersih. Kalau darah bersih maka mengandung oksigen yang banyak atau kaya akan oksigen. Sedangkan vena itu darahnya kotor. Kalau darah kotor maka mengandung karbon dioksida atau kaya akan karbon dioksida. Dan faktor pembeda yang terakhir atau yang kedelapan yaitu dari warna darah. Kalau arteri itu warna darahnya itu merah yang seger. Kalau vena itu warna darahnya itu merah yang lebih tua. Nah, pembuluh darah nadi dan balik ini itu bercabang-cabang. Nah, ujung dari cabang pembuluh terkecil itu disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, dalam pembuluh kapiler itu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, panjang dari seluruh pembuluh darah manusia itu sekitar 160.000 kilometer. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Peran paru-paru yaitu menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida akan dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida akan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang organ-organ apa saja yang sudah berperan dalam sistem peredaran darah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu sistem peredaran darah? Masih belum tahu ya. Jadi, sistem peredaran darah itu merupakan sistem organ yang berfungsi untuk menyalurkan zat-zat yang penting
penting seperti nutrisi, kemudian oksigen, dan karbon dioksida hasil dari pernapasan kita. Nah, peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi berapa sih? Ya, betul sekali. Jadi peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Perbedaan peredaran darah kecil sama peredaran darah besar itu apa, Bu? Nah, sini yuk Ibu jelasin, dengerin baik-baik ya. Jadi, peredaran darah kecil itu merupakan peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, darah yang menuju paru-paru itu banyak mengandung karbon dioksida. Nah, setelah kembali ke jantung dan keluar dari jantung, darah banyak mengandung oksigen. Sedangkan peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung kemudian mengalir ke seluruh tubuh, tetapi selain paru-paru. Kemudian dari seluruh tubuh itu kembali lagi ke jantung. Nah, darah yang keluar dari jantung itu mengandung banyak oksigen. Kemudian darah itu mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Darah ini itu mengandung karbon dioksida. Peredaran darah kecil itu dimulai dari serambi kanan ke bilik kanan, kemudian dialirkan oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, kemudian dari paru-paru itu dialirkan oleh vena pulmonalis dan menuju ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar itu dimulai dari serambi kiri ke bilik kiri, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, dari seluruh tubuh itu, darah yang mengandung banyak oksigen itu akan dialirkan menuju ke serambi kanan melalui pembuluh vena. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih paham terkait dengan sistem peredaran darah manusia, di sini Ibu sudah membawakan media sistem peredaran darah manusia. Nah, di media ini Ibu sudah menuliskan bagian-bagiannya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa sistem peredaran darah manusia ini memiliki organ, yaitu ada paru-paru, kemudian ada jantung, dan ada seluruh tubuh. Nah, di sini itu merupakan vena pulmonalis dan di sini itu merupakan arteri pulmonalis. Nah, di bagian jantung ini terdapat bagian-bagiannya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, lebih tepatnya itu bisa dilihat dari gambar ini. Yang sebelah sini itu disebut dengan serambi kiri. Sedangkan yang di sebelah sini, yang bagian atas ini, itu disebut dengan serambi kanan. Sedangkan di bawahnya ini, dua ini, yang sebelah sini disebut dengan bilik kanan. Sedangkan yang di sebelah sini itu disebut dengan bilik kiri. Di sini itu ada arteri dan di sini itu ada vena. Itu pembuluh darah. Darah dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen akan dialirkan menuju ke jantung melalui arteri pulmonalis dan diterima oleh serambi kiri. Dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, dan dari bilik kiri melalui aorta dialirkan ke seluruh tubuh.
Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dialirkan melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan dan menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah dialirkan kembali ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dan yang mengandung karbon dioksida. Sehingga darah yang mengandung oksigen akan dialirkan lagi menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis, dan siklus ini akan terus berulang secara terus-menerus. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.